Hai teman-teman, kembali lagi dengan Gram di sini. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Menolak Cinta Berujung Santet. Cerita ini ditulis oleh Kak Wandi F. Cakara. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profile yang sudah saya sertakan di deskripsi. So, langsung saja kita ke ceritanya. Aisyah ternyata kerasan di sini. Entah karena penyebabnya apa, sehingga saat diajak pulang pun dia menolaknya. Besok aja aku pulangnya mah. Aku masih mau main sama Oma. Nanti kalau Opa sudah sembuh aku akan pulang. Opa sekarang sudah sembuh. Sudah baik kan? Tuh, coba lihat. Papa yang mendengar ocehan Aisyah langsung keluar dari kamarnya sambil merentangkan kedua tangannya. Aisyah mengernyitkan alisnya. Ia melihat ada sesuatu yang janggal pada sikap Papa. Tapi Opa masih belum sembuh. Nanti kalau Opa sudah bisa pergi toilet sendiri, mandi sendiri, makan sendiri, baru aku percaya kalau Opa memang sudah sembuh. Dan Kak Husin pun mengalah sama putri tercantiknya. Karena memang sistem kerja Kak Husin juga tak mengharuskan ia turun tangan sendiri. Ia cukup mengontak untuk mengontrol stok barang untuk menyuplai ke seluruh kawasan yang sudah bekerja dengan perusahaannya. Sejak sore tadi, aku sudah bersih-bersih seluruh ruangan, terutama kamar tamu yang memang dikhususkan untuk tamu yang mau menginap. Dan sudah tentu kamar itulah yang paling pengap karena jarang ditempati. Setelah semua selesai, aku kembali berkumpul di meja makan untuk makan sore. Kak Husin kelihatannya sudah sering menikmati makanan khas Indonesia. Maka ketika aku menyuguhkan gado-gado buatan mama, ia langsung menikmatinya dengan lahap. Sedangkan Aisyah memang agak sedikit rewel. Ia hanya minta ayam goreng. Tapi pas mama suguhkan, dia malah menolaknya. Ini rasanya tidak enak, Oma. Aku ingin yang seperti di gambar ini. Serunya sambil menunjuk sebuah gambar iklan KFC yang terdapat di majalah. Mama langsung tertawa dan segera pergi ke sebuah outlet KFC yang kebetulan tak terlalu jauh dari rumah. Aisyah, kamu jangan begitu dong. Kasihan sama Oma. Sudah capek-capek buatkan ayam goreng. Malah kamu minta yang lain. Kata Kak Husin menasehati, membuat gadis kecil itu menjadi manyun. Tak apa ya sayang. Tempat yang jual ayam seperti itu dekat kok. Sebentar lagi juga Oma pasti datang. Aku membujuknya dan kebetulan Mama sudah masuk membawa kantung berlogo KFC. Kemudian Mama meletakkan di atas piring. Aisyah sibuk memilih bagian yang menjadi favoritnya, yaitu paha ayam. Mirip Upin Ipin di sinetron cerita anak-anak di TV. Waktu berlalu, mungkin memang masih terbawa perasaan tegang dan cemas. Aku sampai larut malam belum juga bisa tidur. Aku masih kepikiran kata-kata Kak Husin tentang kemungkinan terburuk yang bisa saja terjadi menimpa keluargaku. Benarkah Teguh adalah penganut setan yang dengan mudah mendapatkan harta, sehingga ia mengatakan kalau harta ayahnya? Tidak. Berarti ini ada sangkut pautnya. Atau mungkin inilah kerjaan ayahnya Teguh. Ternyata aku kurang mencerna kata-kata itu. Harta ayahku tak akan habis oleh 7 turunan. Itu kata yang pernah ia ucapkan. Jadi, ada kemungkinan Teguh merasa sakit hati atas penolakanku. Kemudian ia meminta kepada sang ayah untuk memberikan sejumlah uang untuk biaya pengobatan Papa. Lalu kenapa orang tua Teguh masih harus berusaha mengambil nyawa Papa? Sebenarnya aku menyukai Teguh karena dia bisa dengan cepat dekat denganku. Bahkan dengan cepat pula main ke rumahku, berkenalan dengan kedua orang tuaku. Namun sayang, cowok yang aku kira hidup sederhana itu ternyata bukan pemuda sembarangan. Mungkin anak seorang pengusaha atau juragan atau entah apalah. Sayangnya, ia malah membanggakan harta orang tuanya. Belum aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Memang aku pernah menghinanya dengan mengatakan kalau ia hanya orang miskin. Kata-kata itu meluncur begitu saja dari mulutku. Karena saat itu, aku sedang panik. Panik karena tiba-tiba Papa harus menjalani operasi di kepalanya. Dan itu butuh biaya besar.
Andaikan Teguh saat itu berkata dengan secara baik, tidak terlalu sombong, mungkin aku punya pertimbangan lain. Namun, ya sudahlah, ini memang sebuah jalan yang harus aku pilih. Karena dengan ini pula, aku tahu siapa Teguh dan bagaimana kehidupan kedua orang tuanya, meski hanya dalam gambaran alam pikiranku saja. Setidaknya aku bisa selamat dari jerat malapetaka di kemudian hari jika Teguh masih memaksakan diri untuk menyerang keluargaku, meneror dengan ilmu-ilmu hitam seperti yang diutarakan Kak Husin. Aku berharap tak ada lagi dendam dalam hatinya. Tapi seandainya hukum dunia persembahan masih terus mencari dan mengincar papa, maka aku tak akan segan-segan untuk mencari pemuda itu, walau harus nyawa sebagai taruhannya. Karena memang hukum tak bisa membagi wilayah dunia yang berada di dimensi lain. Maka mereka mungkin lolos dari jerat hukum, tapi aku akan berusaha membuat hukuman itu sendiri. Terus terang aku sudah mulai kesal dengan semua kejadian yang menimpa papa. Bahkan yang terakhir, nyawa papa sudah mereka ambil secara paksa. Namun untungnya, Kak Husin dengan cepat bergerak, sehingga bisa kembali membawa sukma papa yang masih berada di luar kawasan alam penyiksaan para penghuni siluman penyebar pesugihan. Tengah aku termenung, entah nyata atau tidak, aku sepertinya melihat sosok bayangan hitam tinggi besar. Sosoknya mirip dengan manusia, namun tanpa busana. Atau sosok itu memang bukan manusia. Makhluk itu seperti tengah mencari sesuatu. Wajahnya ia tengadahkan ke atas, seolah-olah ia tengah mengendus sesuatu, bau dari lubang hidungnya yang besar. Kemudian ia melangkah menuju kamar papa dan mama. Untuk beberapa saat, makhluk itu memperlihatkan sekeliling ruangan yang memang telah sepi. Mungkin Kak Husin pun sudah terlelap dalam tidurnya. Aku masih memperhatikan dari balik pintu kamarku yang memang belum tertutup rapat setelah menina bubukan si kecil Aisyah. Dengan gemetaran, aku mengambil mesin pembersih debu yang langsung aku tekan tombol kontak. Seketika suara mesin terdengar bising. Aku berniat untuk menyetrumnya agar ia tak jadi masuk kamar papa. Makhluk tadi berbalik memandangku. Ia seperti marah. Matanya tajam menatapku. Aku tak peduli suara mesin semakin aku tinggikan hingga menimbulkan suara bising yang bisa membangunkan siapa saja. Dan berhasil. Kak Husin dengan cepat keluar dari dalam kamarnya. Begitu juga dengan ibu. Namun ibu harus menyurutkan langkahnya setelah melihat makhluk mengerikan itu masih berada tak jauh dari pintu kamarnya. Kak Husin segera melakukan sesuatu yang aku sendiri tak tahu apa yang dilakukannya. "Mika, tolong matikan mesin itu, cepat," katanya. "Dan kamu masuk kamar, jaga Aisyah. Ini adalah makhluk suruhan dari orang yang sama." Setelah berkata begitu, aku mematikan mesin, namun aku masih mengintip di balik pintu kamar. Kak Husin segera mengambil posisi, duduk bersila di lantai. Entah apa yang ia lakukan, sejenak seperti tengah membaca mantra. Lalu tubuh Kak Husin seperti kaku, membeku, tak bergerak. Dari atas kepala Kak Husin, aku seperti melihat uap tipis. Kemudian, seakan membentuk sebuah bayangan laksana kabut. Bayangan manusia mirip dengan klise Kak Husin, langsung menghadang langkah makhluk yang akan masuk ke dalam kamar papa. Samar-samar aku hanya melihat kilatan-kilatan cahaya dari sosok asap tipis yang aku yakin adalah Kak Husin. Suara bergemuruh memenuhi ruangan rumah ini, seperti ada gempa yang siap meruntuhkan bangunan ini. Saat tubuh makhluk tinggi besar itu terlempar, jatuh di atas lantai. Entah pertarungan macam apa yang mereka lakukan. Yang jelas aku berkali-kali melihat tubuh makhluk itu jatuh bangun, dan pada akhirnya terkapar tanpa daya. Setelah itu, hangus, lalu menghilang begitu saja. Sungguh suatu hal yang sangat menakjubkan. Aku segera menghampiri Kak Husin yang masih tersimpung di lantai. Namun aneh, tubuhku seakan ada yang mendorongnya, sehingga aku tak bisa mendekati tubuh Kak Husin. Seperti ada sebuah dinding pembatas yang tak terlihat. Aku tersurut mundur, lalu mengambil segelas air untuk Kak Husin. Seandainya ia sudah kembali normal. Sekarang aku melihat tubuh Kak Husin mulai bergetar. Selanjutnya,
sudah kembali ke alam sadarnya. Dan benar saja, aku memberikan air minum pun tidak seperti tadi. Sudah tak ada lagi dinding goib yang membentengi diri Kak Husin. Setelah mengucap istighfar, Kak Husin membuka matanya, memandangku dengan cemas. "Kamu baik-baik saja, Mika?" tanyanya. Alhamdulillah, kami semua baik-baik saja. Bahkan sepertinya Aisyah tidak terpengaruh sedikit pun, balasku. Kemudian, aku juga melihat Mama dan Papa keluar dari kamar. Kami bersama-sama duduk di dekat Kak Husin yang terlihat masih lemah. Aku mendekatinya dan memeluk tubuhnya yang masih agak menggigil, seperti terserang demam. "Kakak, apakah kakak tak apa-apa?" tanyaku sambil memperhatikan wajahnya yang pucat. Aku mengambil tisu dan menyeka keringat yang membanjiri wajahnya. Kelelahan terlihat sangat amat. Mungkin cukup menguras tenaga saat melakukan pertarungan dengan makhluk tadi. "Alhamdulillah, saya tidak apa-apa. Dan syukur dia bisa saya musnahkan agar tak lagi mengganggu keluarga kamu. Tapi jika memang masih penasaran, biar saya dan Datuk datangi mereka dan membuat perhitungan dengannya." Nada bicaranya masih turun naik, belum teratur. Kak Husin berusaha meredakan sisa-sisa emosinya. "Mika, sepertinya semua belum bisa dikatakan aman. Saya masih ragu. Saya khawatir kalau orang yang memusuhi kamu semakin berbuat nekat." Kak Husin berkata seperti meminta tanggapan dari aku dan kedua orang tuaku. "Lalu kami harus bagaimana, Nak Husin? Apakah tidak sebaiknya Nak Husin tinggal di sini dulu sampai keadaan membaik?" balas Mama mengomentari. "Tapi Ma, Kak Husin banyak kesibukan. Lagi pula aku masih dalam status kerja, Ma." Aku menukas. "Iya Mika, Papa juga berpendapat sama seperti Mama kamu. Husin orang sibuk, pasti sangat diperlukan oleh banyak orang. Dan juga kamu yang berstatus masih terikat kontrak kerja." Papa ikut berpendapat. "Begini saja, saya akan mencoba nanti menghubungi Mama di rumah, meminta izin agar saya bisa berada di sini lebih lama, sampai keadaan benar-benar aman. Sepertinya juga Aisyah cukup nyaman berada di sini." balas Kak Husin. Kemudian aku membantunya untuk berdiri. Keberadaan Kak Husin di rumahku sempat menjadi perhatian warga. Ada yang berpendapat miring tentang status hubunganku dengannya. Mereka menganggap kalau kami sudah hidup bersama tanpa menikah. Hal itu tentu saja membuat mamaku menegur orang tersebut. Sampai kemudian Mama menjelaskan kepada ketua RT setempat kalau keadaan kami darurat dan Kak Husin bisa menjadi pelindung kami. Dan hanya untuk sementara waktu saja ia tinggal di sini. Namun banyak juga yang memuji dan mengharapkan agar Kak Husin tinggal lebih lama, mengingat kondisi penyakit Papa yang belum sembuh total, bahkan masih terancam dalam hal ilmu goib. Pro dan kontra membuat kami berembuk dengan warga. Ada yang meminta kami untuk segera menikah, meskipun secara kekeluargaan dan tanpa pesta. Tapi Kak Husin dapat mengerti dengan semua kekhawatiran warga. Dan Kak Husin dengan wibawanya sebagai seorang eksekutif pemimpin suatu perusahaan, ditambah pula pengalaman dalam dunia spiritual, perkataan yang disampaikan Kak Husin ternyata dapat diterima akal semua warga. Bahkan, seorang sepuh di kampungku menginginkan agar Kak Husin segera menikah denganku dan tinggal menetap di kampung ini. Karena Kak Husin ternyata memiliki kelebihan yang jarang dimiliki warga kampung. "Saya sebagai orang yang dituakan di sini, saya berharap agar Nak Husin nanti tinggal di sini setelah resmi menikah dengan warga kami, yaitu Mika. Kami membutuhkan orang seperti Nak Husin. Meskipun usianya masih muda, namun mempunyai wawasan yang cukup luas. Mika juga pernah mengatakan kalau Nak Husin adalah seorang pengusaha sukses yang kebetulan menjadi majikannya di Malaysia. Dan kalau memang berjodoh kelak Nak Husin menjadi bagian dari warga sini," ujar seorang bapak yang memang sudah kami anggap orang alim di kampungku.
Terima kasih atas penghormatan yang telah diberikan kepada saya. Saya memang seorang pengusaha dan juga menjadi majikan Mika. Tapi saya dengan rendah hati karena sudah lama menduda dan kebetulan juga anak saya begitu dekatnya dengan Mika. Bahkan ia sudah menganggap Mika sebagai ibunya. Maka tergerak hati saya untuk melamarnya, menjadikannya sebagai istri saya. Dan alhamdulillah, Mika juga menyambut baik niatan saya itu. Sebenarnya kami sudah saling sepakat untuk menikah lebih cepat. Namun kondisi dan situasinya belum memungkinkan untuk itu. Masih ada kendala, yaitu keselamatan ayah Mika yang terancam. Saya merasa terpanggil untuk mengamalkan ilmu yang saya dapat. Saya sudah berjanji untuk mempertahankan ayahnya Mika dari serangan jahat penganut ilmu setan itu. Untuk itu, saya juga minta dukungan dan bimbingan dari semua orang warga untuk turut menjaga keselamatan ayahnya Mika. Akhirnya suasana yang semula sedikit tegang menjadi cair, karena Kak Hussein mengungkapkan perasaannya dengan kata dan cukup ucapan yang halus. Setelah selesai bermusyawarah pada semua warga, kembalilah aku dan Kak Hussein ke rumah. Aisyah meminta pergi ke sebuah swalayan yang ingin mencari makanan favoritnya sekaligus ingin melihat pemandangan Jakarta pada sore hari. Sebetulnya, aku maunya sih ngajak mama juga. Kasihan mama yang beberapa bulan belakangan ini sibuk terus ngurusin papa. Ya, sejak papa jatuh sakit hingga sembuh kemudian mendapat penyakit aneh. Mama menolak dengan alasan membiarkan kami pergi bertiga, supaya untuk melatih diri ketika nanti sudah hidup bersama akan terasa lebih mudah, karena sudah cukup hafal akan perilaku dan watak masing-masing. Bagi Aisyah, berada di tengah keramaian sebuah swalayan sudah terbiasa, karena di Malaysia juga sama dengan di Indonesia. Aisyah hanya mencari-cari boneka dan mainan lainnya, dan tak lupa mencari panganan kesukaannya. Tengah kami berada di lantai 3, sepertinya ada seseorang yang tengah mengawasi kami. Entah itu hanya perasaanku saja, dan ternyata itu benar adanya. Pada saat aku berpura-pura berhenti di depan sebuah counter HP, tanganku seakan menunjuk memilih merek-merek HP, namun mataku tetap mengawasi gerak-gerik seseorang. Aku terkejut bukan kepalang. Ya, di balik pintu sebuah toko pakaian, aku melihat seorang cowok yang sudah tak asing lagi buatku. Teguh. Ia tersenyum menyeringai. Ia seakan yakin kalau aku tengah melihat ke arahnya. Senyumnya seakan mengejekku, dan seakan ada kebencian di mata cowok itu. Lebih terkejut lagi saat Teguh mulai melangkah ke arahku. Aku ingin segera pindah ke tempat lain, namun Aisyah malah asyik mencari aksesoris untuk HP-nya. Teguh kini sudah berada di sampingku. Kak Hussein mencoba untuk tersenyum padanya, untuk sekedar basa-basi. Namun sungguh di luar dugaan, Teguh malah memandang sinis terhadap Kak Hussein. Bahkan dengan lancangnya ia mengatakan kalau Kak Hussein adalah seorang duda lapuk yang tak laku. Kak Hussein masih tetap tersenyum. Mungkin ia juga tengah menahan emosinya. Dan aku percaya kalau ia tak akan mampu menguasai keadaan. Apa di negaramu gak ada cewek atau janda yang mau sama kamu, sehingga kamu memanfaatkan seorang pembantu rumah tangga untuk kamu jadikan pemuas nafsu kamu? Ucapan Teguh benar-benar sudah keterlaluan. Ia juga sudah merendahkan derajatku. Namun Kak Hussein tetap tidak menanggapinya, karena ia lebih dewasa dalam segala hal dibandingkan dengan Teguh yang memang masih kekanak-kanakan. Guh, tolong jaga mulut kamu. Aku tak serendah yang kamu kira. Malah aku menganggap kamu terlalu kanak-kanak, mengandalkan orang tua. Seharusnya kamu malu, Guh. Kalau kamu memang berniat sungguh-sungguh menolongku, berusahalah, bukan dengan minta-minta sama orang tua. Kataku gemas. Ya, mungkin kamu tidak seburuk yang aku sangka, tapi setidaknya kamu sudah mempengaruhi tuanmu itu untuk melakukan sesuatu yang mungkin dapat kamu perasa sedikit uangnya. Teguh, kamu benar-benar keterlaluan. Pak Satpam, tolong ada orang gila. Aku berteriak memanggil seseorang security yang kebetulan berada di dekat eskalator. Usir orang ini, Pak. Dia sudah bikin onar. Kataku menunjuk Teguh yang hanya tersenyum seakan mengejekku. Dan beberapa orang yang berada di dekatku
juga mengiyakan kalau pemuda itu sudah bikin gara-gara. Security tadi segera membawa Teguh keluar dari tempat itu. Aku minta maaf kepada Kak Husin yang mungkin tersinggung dengan sikap Teguh tadi. Ma, kenapa orang itu marah-marah dengan Mama? Apa Mama kenal? Tanya Aisyah setelah keadaan kembali tenang. Tangan gadis kecilnya memeluk leherku erat. Iya, Mama kenal, tapi hanya sebentar. Dan Mama juga tidak tahu kenapa dia marah-marah. Kalau begitu kita sudahi saja belanja kita hari ini. Biar nanti Oma dan Opa tidak terlalu lama menunggu. Kasihan kan? Kak Husin membujuk Aisyah. Oh iya, nanti Oma sama Opa capek menunggu kita. Ayo Ma kita pulang. Aisyah kemudian menarik lenganku sementara Kak Husin yang mendorong troli belanjaan yang lumayan banyak. Kak Husin sengaja membeli makanan ringan dalam jumlah banyak yang katanya untuk tamu-tamu yang mungkin akan mengunjungi kita di rumah. Maklum, selama Papa belum dikatakan bebas dari pengaruh jahat, mungkin juga masih ada tetangga dekat yang dengan tulus ikhlas turut menjaga keamanan rumah kami. Selain juga untuk terlalu membuat suasana nampak tegang, murung, dan suram. Kejadian siang tadi di mall telah membuat pikiranku menjadi kacau. Aku khawatir Kak Husin mulai meragukan ketulusanku untuk menjadi istrinya. Aku khawatir kalau ternyata ia menganggapku sebagai wanita murahan dan gampangan. Wanita yang mudah membuang dan melupakan seseorang dengan begitu saja. Aku benar-benar kesal dengan sikap Teguh yang telah terang-terangan menghinaku di hadapan Kak Husin. Ingin rasanya aku menyumbat mulutnya yang kotor itu dengan sandal yang saat itu aku pakai. Teguh ternyata belum berubah, masih bersikap kekanak-kanakan, ngomong asal tanpa berpikir akan akibatnya. Aku betul-betul benci dengannya dan ingin rasanya aku melabraknya. Keterlaluan. Aku tahu kalau Kak Husin juga menahan emosinya saat itu, berusaha menekan perasaannya, karena Teguh juga telah merendahkan martabatnya. Dan sampai jauh malam kami belum juga bisa untuk tidur. Kami masih bercakap dan sesekali membahas masalah Teguh. Jujur, aku mengenal dia belum lama. Dan mungkin karena kita sering bertemu, entah kenapa kita saling suka. Tapi sebetulnya kami belum sampai tahap berpacaran. Tapi mungkin dia sudah menganggap aku sebagai pacarnya. Dan itulah yang telah membuat aku tidak suka padanya. Dia lebih suka membanggakan orang tuanya ketimbang berusaha untuk dirinya sendiri. Kataku sedikit memberikan gambaran kepada Kak Husin. Walaupun saya belum mengenal siapa pemuda itu, tapi saya pernah melihatnya dalam wujud seseorang yang lain. Orang itu memang ada sangkut pautnya dengan penyakit yang diderita papa kamu. Saya sudah beberapa kali melihatnya. Bahkan dialah yang telah menyuruh orang untuk menyakiti papa. Namun memang sulit untuk membuktikannya. Karena yang terjadi terhadap papa kamu sungguh di luar nalar manusia pada umumnya. Penjelasan Kak Husin semakin membuatku yakin kalau semua penderitaan papa memang adalah ulah dari Teguh. Tak pernah terbayang atau sedikit pun aku berpikir kalau seorang pemuda seperti Teguh yang hidup di abad modern ini ternyata masih menganut kepercayaan yang sungguh di luar batas kewajaran. Saya minta maaf sama kakak kalau keluarga saya sampai harus melibatkan kakak dalam masalah ini, sampai kakak harus menyebar korban dalam segalanya. Sebaiknya kamu janganlah berkata begitu, Mika. Saya merasa senang karena ternyata apa yang telah saya dapat dari pengalaman ternyata berguna buat menolong sesama kita. Tak ada yang bisa disalahkan dalam perkara ini. Semua mungkin sudah berjalan sesuai garis takdir yang telah ditetapkan oleh Sang Pencipta sebagai suatu ujian untuk kita semua. Tak ada zaman modern atau masa lalu. Selama nafsu itu ada dalam diri manusia, selama itu pula setan selalu memberikan jalan dengan segala tipu daya agar manusia itu terjerumus dalam lingkaran gelap dan menjadi pengikutnya. Setelah bercakap cukup lama, akhirnya Kak Husin memintaku untuk beristirahat. Namun, belum sempat aku merebahkan tubuh di samping Aisyah,
Tiba-tiba aku melihat seseorang. Ya, seorang lelaki tua dengan pakaian serba hitam. Lelaki itu sepertinya memang sudah menungguku di dekat jendela kamarku. Siapa kamu? Tanya aku agak panik karena melihat ada orang yang entah sejak kapan berada di sana. Aneh memang, jendela dalam keadaan rapat tertutup bahkan terkunci. Sedangkan sejak tadi aku dan Kak Hussein tak melihat tanda-tanda ada orang di sekitar rumahku. Lelaki tua itu semakin mendekat. Spontan aku mengambil sebuah gunting di dekat meja kecil yang berdekatan dengan pintu. Jangan mendekat, atau aku akan membunuhmu, teriakku mengancam. Namun ancamanku tidak membuatnya takut. Bahkan kini semakin dekat dengan diriku. Dan entah apa yang terjadi, tiba-tiba kepalaku terasa pusing. Mataku berkunang-kunang. Dunia terasa berputar hingga membuat diriku limbung dan ambruk, jatuh terkulai di atas lantai. Selanjutnya aku merasa kalau lelaki tua tadi memondongku, membawa diriku keluar meninggalkan rumah, menembus gelapnya malam yang semakin pekat. Aku merasa kalau lelaki tua itu berlarian menyeberangi sebuah jembatan yang melintasi sebuah sungai yang cukup besar. Tenaganya sungguh luar biasa. Sepertinya ia tak merasa ada beban. Dengan riangnya, ia berlarian sambil tetap memodong tubuhku yang lemah tanpa mampu bergerak sedikit pun. Apa sebenarnya yang telah terjadi dengan diriku sehingga aku begitu lemas, bahkan untuk berteriak meminta tolong pun aku tak bisa. Lelaki itu menghentikan larinya, dan sekarang aku melihat sebuah gubuk kecil. Gubuk kecil mirip sebuah dengau untuk beristirahat petani setelah lelah sehabis bekerja. Setelah itu, lelaki tadi meletakkan tubuhku di atas balai bambu. Aku masih belum mampu untuk menggerakkan tubuhku, dan hanya pasrah ketika tangan-tangan lelaki itu mulai bermain di atas tubuhku. Kini tubuhku sudah hampir polos tanpa pakaian. Lelaki itu kemudian menyentuh urat leherku, dan seketika itu juga tali suaraku terbuka. Spontan, aku berteriak meminta tolong. Berteriaklah, tak ada yang bakal dapat mendengar teriakanmu cantik. Lelaki tua itu tertawa terbahak-bahak. Ia pun mulai menanggalkan pakaiannya. Celaka, tubuhku sama sekali tak mampu untuk digerakkan. Sampai akhirnya lelaki itu mulai naik di atas tubuhku. Dan saat itu, aku merasa tak ada lagi harapan untuk selamat. Aku hanya ingat pada Allah, dan aku berdoa dalam hati. Seketika pula, aku dapat berteriak, mengucap nama Allah dengan lantang, dan yang terjadi sungguh pemandangan yang sangat mengerikan. Hentikan! Hentikan! Teriak lelaki itu sambil menutupi kedua telinganya. Perlahan-lahan lelaki itu tersurut mundur. Aku tetap pasrah membaca ayat-ayat suci, dengan harapan dapat ketenangan seandainya mau datang menjemputku. Tubuh lelaki itu kini berlutut menyentuh tanah, dan sesuatu keanehan terjadi secara luar biasa. Perlahan-lahan tubuh lelaki tua itu mendadak berubah. Sekujur tubuhnya ditumbuhi bulu-bulu kasar dan lebat, dan ketika dia mendongakkan kepalanya, aku melihat wajahnya yang tiba-tiba bermoncong, bermata merah. Lelaki itu telah berubah menjadi suatu monster yang teramat mengerikan, dan lebih tepat dikatakan sebagai manusia kepala anjing. Aku ingat sebuah film barat yang berjudul Werewolf, binatang manusia, atau manusia binatang ini juga sama-sama memiliki taring dan cakar yang panjang dan runcing. Aku masih terus membaca ayat-ayat suci sebagai perlindung diriku, sambil tetap mengawasi makhluk setengah manusia dan binatang itu. Kini sudah berdiri tegak memandangi rembulan di atas langit yang mulai bersinar penuh. Makhluk mirip anjing atau serigala itu melolong panjang, tubuhnya tegap memandangi rembulan. Entah apa yang tengah dilakukannya. Kemudian ia berbalik memandangku yang masih terbujur kaku. Tiba-tiba aku ingat akan Kak Hussein dan Datuk muka pucat. Seandainya mereka ada di sini, mungkin makhluk seperti ini tak akan bisa menyentuhku. Aku berdoa, berharap keajaiban yang terjadi. Langkah berat makhluk yang tinggi besar dan berbulu hitam itu mulai mendekatiku. Mulutnya terbuka lebar, memperlihatkan gigi-giginya yang tajam dan runcing. Aku mulai berpikir kalau manusia serigala atau hewan berkepala manusia binatang ini
akan siap mengoyak-ngoyak tubuhku. Wajahnya sudah berada tepat di atas wajahku. Kali ini ia mungkin tidak akan menindihku seperti yang akan ia lakukan tadi. Sekian untuk part kali ini. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Sekian, terima kasih.